Power and Wealth Bab 1961. Pada malam hari, 11. Tidak ada tangisan Fang Wenping di dalam mobil, dan hutan yang suram itu langsung sunyi, dengan hanya beberapa serangga yang berteriak. Di dalam mobil, Fang Wenping berbaring di sana dengan terengah-engah. Dong Suebin masih bagus. Dia pulih setelah beberapa napas. Kemudian dia menggerakkan bahunya yang sakit dan menjilat pinggangnya. Dia mengambil pakaiannya dan memakainya, dan menemukan sebotol air mineral untuk membuka tutupnya. Saya minum setengahnya, lalu menyerahkannya kepada Fang Wenping. Fang Wenping tidak bergerak, kulit di sekitar tubuhnya merah, dan sepertinya baru saja dimandikan. Tubuhnya basah dan berkeringat. Minum air, tidak perlu untuk, ada apa sekarang? Kembali ke rumahmu. Hah, tunggu aku membuka kuncimu. Dong Suebin meletakkan botol air mineral dan meraih stoking daging yang diikatkan ke kaki Fang Wenping. Setelah setengah hari pembongkaran, stok stoking telah terkoyak pada lemparan sebelumnya. Itu pasti sudah dipakai. Dong Suebin terlempar langsung ke kursi belakang. Pada akhirnya, dia pergi untuk memecahkan ikat pinggang yang diikatkan ke tangan tua itu. Setelah dibongkar, dia langsung memasangnya di celananya. Setelah melihat ke belakang, Fang Wenping menemukan bahwa pergelangan tangan tua itu diikat. Ada segel merah, dan ada tempat di mana sebagian kulitnya aus dan sebagian darah tercetak. Untungnya, tidak ada pendarahan. Setelah melihatnya, Dong Suebin juga merasa bahwa dia hanya membuang terlalu banyak. Kemudian dia melihat ke sisi tua dan pantatnya, dan semuanya adalah cetakan tangan merah. Terlihat bahwa Dong Suebin memiliki banyak tangan. Dia melihat rasa sakit Fang Wenping. Panik, wajahku juga malu. Fang Wenping was able to move, but because she was still for too long, she couldn't put down her teeth, and she was still hanging there. After waiting for about a minute or so, Fang Wenping slowly took his legs down, and his wrists were active, and he gradually recovered his blood circulation. The skirt is hung on Fang Wenping's waist and there is no need to wear clothes. Straight pull, the long skirt is covered, and the bra is also. Fang Wenping is struggling to move his arm and squat, reset back, and then tie the shirt buttons. The shirt has been soaked by Fang Wenping's sweat, so wear it. The color of the bra is also clearly printed on the shirt, which is very attractive. Cheng clothes. Soul Terebi in the Lugage. Dong Suebin asked. Fang Wenping menggelengkan kepalanya, tidak berbicara, terus berbaring di sana di tengah jalan dan tersentak, dan setelah dia mendapatkan kancing baju, dia tidak ingin bergerak bahkan satu jari pun. Dong Suebin mendengus. Kamu wajah. Fang Wenping mungkin juga merasakannya. Dia mengulurkan tangan dan mencarinya. Dong Suebin mengambil sebungkus serbet dan membukanya dan menyerahkannya padanya. Di sini. Fang Wenping mengambilnya dan menyekanya di wajah dan mulut dengan serbet. Tidak cukup, tidak dibersihkan. Jadi dia mengambil wajah lain, dan dia tidak bisa melihatnya di rambutnya, atau Dong Suebin menyeka kertas dengan banyak benda di rambutnya. Lalu aku yang menyetir. Dong Suebin mengikat sabuk pengaman. Fang Wenping berbisik, dan pahanya agak ceroboh. Ayo berbaring, jangan menyentuhnya. Kata Dong Suebin, setelah menabrak setir, dia mengemudikan mobil keluar dari hutan dan menggunakan navigasi untuk menemukan jalan kembali. Itu adalah kesenangan khusus. Kurang dari 0. Keluarga Fang Wenping telah tiba. Dong Suebin mengemudikan mobil dan berhenti. Fang Jie, di sini. Jauh di atas, Wenping ditutup dengan mata tertutup. Keduanya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Fang Fangping datang untuk melihat tempat itu, dia bangkit sedikit dan duduk dengan sangat keras. Dong Suebin membantunya menurunkan koper dan melihat Fang Wenping turun dari bus dan berjalan ke koridor. Dong Suebin juga mengambil mobil itu dan mengemasnya begitu saja. Tempat menggosoknya sedikit terhapus, tapi masih ada sedikit bau licik. Itu tidak terlalu bagus, dan itu tidak masalah. Miner membiarkan pihak lama mengambilnya. Dong Suebin menutup pintu mobil dan keluar dari mobil, menyeret kopernya dan mengejarnya. Di atas, ketika Fang Suebin tiba di depan pintu, Fang Wenping sudah membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Pintunya tertutup dan dia meninggalkan pintu untuk Dong Suebin. Dia masuk dan meletakkan bagasi di sisinya, dan dia mendengar suara pintu kamar mandi tertutup, dan kemudian mengirimkan semburan informasi tentangnya. Gerakannya jelas membuka baju. Dong Suebin menutup pintu dan melihat arlojinya. Ini pasti tidak akan kembali hari ini, atau tinggal di rumah tua, jadi dia melepas pakaiannya dengan sopan dan menemukan jubah mandi dari kamar tidur lama untuk dikenakan di tubuhnya. Kemudian, Yang Baping pergi ke tempat tidur Fang Wenping dan merasa sangat nyaman. 10 menit, setengah jam, pintu kamar mandi dibuka. Fang Wenping keluar dengan lemah. Aku juga banyak berkeringat, aku juga mencucinya. Dong Suebin turun dari tempat tidur, menyapanya, dan melewati Fang Fangping. Wajah Fang Wenping tidak hitam dan tidak berbicara. Dong Suebin tidak tahu harus berkata apa ketika dia batuk. Dia pergi mandi dulu. Mesin cuci di kamar mandi adalah semua pakaian yang baru saja dilepas Fang Wenping. Bajunya masih basah. Sekarang tidak kering, dan rok serta celana dalamnya kotor. Dong Suebin memikirkan apakah akan membantu pesta lama untuk mencucinya. Bagaimanapun, dia hanya memberinya lemparan dan patah, tetapi setelah memikirkannya, itu dilupakan. Dia tidak ingin bergerak sekarang, itu cukup lelah, tidak peduli apa, mandi. Hai, air panasnya deras, dan semangat juga disebutkan. Dong Suebin menatap kepala alat penyiram dan menghela nafas di mulutnya. Saya tidak tahu apa sisi lama itu, apa itu. Tidak seperti setiap kali Dong Suebin menjilat rambutnya, Fang Wenping patuh seperti hari ini, tetapi setelah itu dia akan mencari akun pos, dan Dong Suebin marah, berkedip, meneriakkan beberapa kala jengking, tetapi hari ini tidak sama.
Saya belum melihat sumpah serapah Fang Wenping. Benarkah saya telah menempatkan partai lama di masa lalu? Memikirkan kemungkinan ini, Dong Suebin sedikit bersemangat di dalam hatinya. Jika itu sangat bagus, maka dia akan bersenang-senang. Mandi sudah selesai. Dong Suebin menyeka tubuhnya, lampu di ruang tamu telah dimatikan, dan kamar tidur ditutupi dengan lampu. Dia biasa mendorong pintu dan melihat Fang Wenping, yang mengenakan jubah mandi, duduk di tempat tidur, paha berbunga putih dari jubah mandi. Di luar, Fang Wenping tidak tahu jenis salep apa yang dia minum. Dia mengoleskan obat ke kakinya. Sepertinya masih ada tempat untuk istirahat, dan itu sangat menyakitkan. Orang tua itu menghirup. Apa yang terjadi? Rusak. Aku datang, biarkan aku datang. Tidak perlu untuk, beri aku, cepatlah. Dong Suebin juga merasakan sakit yang tertekan. Dia dengan cepat duduk di tempat tidur dan melihat bahwa cahaya lampu jalan hutan terbatas. Aku tidak melihatnya dengan jelas. Ini benar-benar terjadi. Tubuh Fang Wenping setidaknya 7 atau 8, dan beberapa di antaranya adalah Dong Suebin. Ada yang tergores paku, ada pula yang tersentuh benda seperti sandaran tangan di dalam mobil. Tidak hanya kaki, tetapi juga sepotong besar hijau di pundak. Tanpa dua kata, Dong Suebin segera meraih salep di tangan Fang Wenping dan menundukkan kepalanya untuk menyeka bagian pahanya yang patah. Hai, Fang Wenping berteriak. Dong Suebin berkata, sakit sekali. Obat apa ini? Sepertinya sakit pasir, Fang Wenping mengisap lagi dan akhirnya mendorongnya pergi, jangan bersihkan. Dong Suebin tidak setuju. Bagaimana saya bisa melakukannya? Ketika saya terinfeksi lagi, saya harus menghadapinya. Anda tidak bergerak, jangan bergerak, saya akan menghapusnya untuk Anda. Tidak dibutuhkan. Fang Wenping mengebor langsung ke tempat tidur. Dong Suebin berkata, kakak, cepatlah, olesi saja, ini harus mendengarkanku. Fang Wenping tidak berbicara, dan mengenakan selimut, sepertinya dia siap untuk beristirahat. Di mana Dong Suebin setuju. Saat kamu keluar, kamu mungkin tidak bisa menanganinya saat kamu tidak menanganinya. Fang Wenping masih tidak bergerak, dan dia memejamkan mata dan tidur. Dong Suebin menariknya ke bawah dan Wenping masih tidak bergerak. Pada akhirnya, Dong Suebin harus menggunakan si pembunuh, bangun dari tempat tidur dan menemukan celana yang telah dia lepas sebelumnya, dan mengeluarkan ikat pinggangnya. Fang Wenping memperkirakan bahwa tangan itu tersembunyi di bawah tubuh. Dong Suebin memiliki 2 skuad dan belum menghancurkannya. Dia hanya menggigit giginya. Dia melilitkan ikat pinggang di leher Fang Wenping. Sabuk itu semacam resleting. Dalam satu baris, beberapa suara cangkang terdengar, dan ikat pinggang itu mengenai leher Fang Wenping. Dong Suebin meletakkan ujung lainnya di tangannya. Itu tidak berbeda dengan rantai anjing. Sifat dan fungsinya persis sama. Fang Wenping berteriak kesakitan, jangan. Dong Suebin berkata, keluar, cepat. Ya. Fang Wenping tidak memikirkannya, dan segera turun dari tempat tidur. Ayo, aku akan memberimu obat. Dong Suebin mengambil sabuk lain. Leher Fang Wenping hancur, dan tubuhnya bergerak cepat, lututnya berjongkok di tempat tidur, tangannya di atas spray, dan dia memanjat. Dong Suebin hanya minum obat dan memberikannya padanya. Fang Wenping sakit dan menjerit, tapi kali ini dia tidak bersembunyi. Tubuhnya sedikit gemetar, paha itu berkedut tanpa sadar, dan wajahnya memerah lagi. Tampaknya menetes keluar dari air. Sepertinya emosional, www.metelnovel.com, ada berapa lagi? Dong Suebin berkeringat dan mengoleskan luka padanya. Tahan intinya, itu akan segera baik-baik saja. Nyatanya, meski sabuk itu telah mengayunkan leher Fang Wenping, tidak cukup baginya untuk mendarat di kaki yang sama dengan anjing itu. Fang Wenping dapat berbaring atau duduk untuk postur yang lebih nyaman, tetapi pihak lama juga tidak tahu bahwa tidak menanggapi atau bagaimana. Fang Wenping begitu dipegang di lehernya dan dipegang oleh Dong Suebin, dan tidak ada kebencian pada ekspresinya. Keagungan dan keagungan yang biasa tidak ada, sepertinya telah berubah seperti seseorang. Membuka yukata di bahunya, Dong Suebin terus meminum obatnya, dan hatinya juga semakin panas oleh postur dan teriakan Fang Wenping, tetapi dia masih menolaknya. Dia harus menangani lukanya terlebih dahulu. 5 menit kemudian, lukanya ditutupi dengan obat. Ini tidak serius, dan Anda tidak perlu membungkus kain kasa apapun. Itu harus turun selama 2 hari. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Dong Suebin hanya melihat ke arah Fang Wenping, meskipun dia baru saja melemparkannya 1 jam yang lalu, tetapi sekarang dia tidak tahan lagi. Goblin tua ini terlalu ketagihan. Power and Wealth bab 1962. Ini sudah terlambat. Hampir semua orang di komunitas beristirahat, hanya kamar tidur Fang Wenping yang diterangi lampu, dan ruangan itu dipenuhi udara. Fang Wenping semuanya obat, namun jika diperhatikan, ada beberapa wanita yang mencium baunya. Di mana Dong Suebin makan ini? Setelah dia menelan, dia berbalik dan mematikan lampu di rumah. Cahaya bulan masih memiliki sesuatu untuk dilihat. Dong Suebin, yang telah kembali dari tubuhnya, melepas sepatunya dan pergi tidur. Berdiri di kasur, dia menundukkan kepalanya dan menyipitkan mata ke arah Fang Wenping, di mana dia berjongkok dan meraih bagian atas ikat pinggang di leher lelaki tua itu. Dia berdiri tegak dan Dong Suebin tertegun. Fang Wenping tiba-tiba mengeluarkan suara, jangan. Dong Suebin mencoba sedikit dan berjongkok di sisinya. Mata Fang Wenping berair, dan saat berikutnya dia memanjat dengan kekuatan tangan Dong Suebin, dan naik ke kaki Dong Suebin dengan tangan dan kakinya, sangat patuh. Dong Suebin merasakan kepuasan bahwa hatinya telah meleleh untuk sementara waktu. Dia tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Dia mengatakan bahwa Lao Fang benar-benar dapat melakukannya. Bagaimana dia tidak melihat nama keluarga Fang Wenping?
Ini sedikit martabat. Tidak ada lagi. Saya tahu bahwa pihak lama telah membersihkannya begitu lama. Dong Suebin sudah membersihkannya. Di mana dia masih menggunakannya begitu lama. Sekarang, sobat saya akhirnya berubah menjadi master. Dong Suebin berkata, Fang Jie. Ya, Fang Wenping menanggapi. Apakah kamu suka ini? Dong Suebin menatapnya. Kata Fang Wenping dengan kepala rendah. Tanya kamu, seperti ini, kata Dong Suebin. Fang Wenping akhirnya berbicara. Ya, Dong Suebin membantingnya dengan paksa, aku sangat menyukainya. Ya. Fang Wenping tertegun di lehernya dan kecepatan bicaranya lebih cepat. Dong Suebin terbatuk dan tidak berani terlalu malu. Lagi pula, Fang Wenping telah melukai banyak tempat sebelumnya, dan dia terlalu enggan untuk pergi. Ini juga banyak beban di tangannya. Dia tidak berani menikahinya begitu banyak. Kemudian Dong Suebin lelah dan duduk dan berbaring di tempat tidur. Fang Wenping memandangnya, memindahkannya, dan membalikkan tubuhnya ke Dong Suebin, masih mempertahankan postur jongkok, patuh dan tidak patuh. Ayo, kata Dong Suebin. Fang Wenping segera memanjat beberapa. Dong Suebin, seperti pamannya, beri aku sebatang rokok. Ya, Fang Wenping naik ke bawah tempat tidur, karena celana Dong Suebin terlempar ke kursi. Tanpa tempat tidur, Fang Wenping pergi ke tempat tidur lalu menyentuh lantai terlebih dahulu, lalu tubuhnya turun. Di tanah Tibet, metode merangkak masih digunakan. Setelah menemukan celana Dong Suebin, Fang Wenping mengeluarkan asap dan korek api dari sakunya lalu naik kembali ke tempat tidur dan memberikannya. Saya tidak berada di rumah selama beberapa hari, dan tanahnya sangat kotor. Saya dapat dengan jelas melihat bahwa Fang Wenping memiliki tanah di lutut dan telapak tangannya, tetapi Fang Wenping sama sekali tidak menyadarinya. Terima kasih. Dong Suebin memesan sebatang rokok. Fang Wenping sedang berlutut di sampingnya, masih belum berbaring, sebatang rokok dihisap selama 6 atau 7 menit, Fang Wenping juga menghabiskan 6 atau 7 menit di sana. Kecanduan paman telah berlalu, dan Dong Suebin takut dia lelah, jadi dia dengan cepat berkata, ayo berbaring. Fang Wenping hanya berbaring. Tepat setelah dia berbaring, dia hanya melihat tangannya gemetar. Jelas terlalu lama untuk mendaki dan menjadi sempit. Dong Suebin membekapnya dan menciumnya. Kalau yang lama jadi penurut banget ya sob-sob, tapi apa agak kurang masuk akal sob. Aku selalu merasa ingin menindas kakakku. Tapi, dia tidak membiarkan Fang Jie terus berjongkok. Itu inisiatif kakak sendiri. Pemahaman Dong Suebin tidak persis sama dengan keadaan Fang Wenping saat ini. Suebin. Fang Wenping mengeluarkan suara. Dong Suebin tertegun dan tidak beradaptasi dengan judul ini. Di masa lalu, pihak lama tidak pernah memanggilnya sebanyak itu. Itu selalu Xiao Dong, apa yang terjadi? Fang Wenping bertanya, bolehkah saya pergi ke kamar mandi? Apakah kamu masih bertanya padaku? Dong Suebin tersenyum, pergilah kamu. Terima kasih. Fang Wenping berguling dan duduk. Dong Suebin mengambil ponsel dari meja samping tempat tidur dan melihat waktu. Ketika dia meletakkan ponselnya dan kemudian menemukan seseorang, dia benar-benar melihat bagian atas ikat pinggang di leher Fang Wenping menarik ke tanah. Dia benar-benar naik dari tempat tidur ke tanah. Tampaknya berlutut ke kamar mandi kakus. Melangkah. 2 langkah. Pendakian sangat lambat. Dong Suebin sibuk, saudari Fang, kotor, kamu berdiri. Partai lama bisa melakukannya, dan Dong Suebin takut lututnya akan tergores. Dikatakan bahwa Fang Wenping berdiri dari tanah dan pergi ke toilet. Sekitar 2 menit kemudian, ada gemericik air di kamar mandi. Fang Wenping kembali, pergi ke kamar tidur dan menutup pintu dan berdiri di samping tempat tidur, tetapi tidak naik, tetapi menatap Dong Suebin dan bertanya, bolehkah saya pergi tidur? Dong Suebin terdiam. Ini keluargamu. Kamu bertanya padaku. Jadi dia dengan bercanda berkata, tidak. Setelah Fang Wenping selesai mendengarkan, dia benar-benar tidak muncul, dia berdiri di sana. Dong Suebin tertegun dan berubah pikiran, cepat naik. Fang Wenping melepas sepatunya dan pergi tidur. Setelah dia bangun, dia benar-benar berjongkok di anggota tubuhnya. Tampaknya ikat pinggang itu ada di lehernya, dan Fang Wenping tidak dapat pulih. Dong Suebin tidak bisa melakukannya. Dia melepas yukata dan mengulurkan tangannya dan menarik leher Fang Wenping untuk mengambilnya. Ah! Fang Wenping berteriak dengan susah payah dan buru-buru naik. Dong Suebin tidak mengatakan apa-apa, www.metelnovel.com, saya menunggangi Fang Wenping dari belakang, dan sekali lagi mulai melemparkannya. Pada awalnya, Fang Wenping masih kurang bagus. Dia terengah-engah. Setelah Dong Suebin memikirkannya, dia melemparkannya sambil memegang sabuk di lehernya dan menariknya ke belakang. Saya kehilangan suara saya, dan wajah saya dipenuhi dengan ekspresi kesakitan dan kebahagiaan, dan rumah itu berteriak. Dong Suebin takut tetangga di lantai atas dan bawah akan mendengar, jangan panggil. Fang Wenping sangat patuh, mencengkeram mulutnya, jari-jarinya melengking, matanya kabur, dan akhirnya air matanya mengalir. Lemparan ini 1 jam. Sebelum Dong Suebin bertarung dengan Fang Fangping di dalam mobil untuk waktu yang lama, lelaki tua itu juga sudah tua, dan tubuh Dong Suebin pasti tidak kuat. Pada akhirnya, kedua mata Fang Wenping menghadap ke atas, mulutnya lemah dan matanya tertuju pada matanya. Banyak bola mata putih, sudut mulut juga meninggalkan banyak air liur, ada perasaan pingsan, tubuh terus bergetar, terutama 2 kaki indah yang bergetar paling kuat, sepertinya pingsan kapan saja. Dong Suebin tidak berani menyakitinya, tapi itu juga bencana. Power and Wealth Bab 1963. Pada hari Senin, pagi-pagi. Kamar tidur Fang Wenping. Pukul 8, Dong Suebin tidur terlalu larut kemarin. Saat ini, dia masih mendengkur di tempat tidur, dan hasilnya dibangunkan oleh telepon.
Bel-bel. Itu adalah sekretaris yang dipanggil Suyan. Dong Suebin mengedipkan matanya dan meletakkannya di telinganya. Hai. Dong Suji, aku Xiao Su. Suyan berkata, permisi untuk beristirahat. Tidak masalah, jam berapa sekarang? Dong Suebin mengejutkan matanya. Sekarang jam 8, apakah kamu kembali dari ibu kota? Pertemuan pagi ini adalah, Suyan menelepon untuk menanyakan apakah pemimpin bisa datang bekerja. Dong Suebin, aku tiba kemarin, tapi sudah terlambat untuk pergi ke ibu kota provinsi. Aku menemukan hotel untuk menginap. Jadi, rapat pagi ditunda selama 1 jam. Aku mencoba untuk bergegas kembali. Jika aku tidak bisa kembali, itu akan menjadi sore. Buka lagi, mari kita menyapa semua orang. Suyan segera berkata, oke, kalau begitu aku akan segera memberitahumu. Tidak ada apa-apa di county selama 2 hari. Dong Suebin sudah bangun. Suyan menjawab, tidak ada acara besar, dan hasil Festival Budaya Pedagang China masih dikonsolidasikan. Proyek Festival Budaya hari ini telah sampai pada dana pertama. Beberapa proyek telah mengimplementasikan dana kedua. Departemen promosi investasi dari setiap proyek sedang dalam proses. Tindak lanjut, semuanya berjalan dengan baik. Bagus. Dong Suebin tidak mengatakan apa-apa, menutup telepon. It's all over, and it's time to start. Dong Suebin's side look at him. Fang Wenping was still asleep, and he slept very badly. No matter whether it was the phone ringing or the speech of Dong Suebin and Suyan, they didn't wake her up. Fang Wenping turned his back to Dong Suebin and his breathing rhythm was very well proportioned. He also felt that the towel on my shoulder had been dropped. At this moment, the belt that had been suckled on the old side last night was still stuck in her neck, and the body was covered with dense red palm prints and scattered wounds. Fang sister, old party, Fang Wenping. Dong Suebin called her a few times and saw her still not moving. Simply pushed her back on her shoulder. It was only when he saw Fang Wenping's body moving, and the mouth sounded with a sleepy sound, and turned to a flat position, and the eyes still didn't open. Dong Suebin tahu bahwa dia kelelahan. Jika saya harus menghitung waktu Fang Wenping yang melempar mobil kemarin, Dong Suebin mengalami bencana serius selama 4 jam terakhir. Jangan katakan bahwa Fang Wenping sudah tua dan secara fisik, artinya, anak muda dan anak muda seperti Dong Suebin tidak bisa memakannya. Jika Dong Suebin memiliki dukungan terbalik, ketika dia tidak bisa, dia akan memberikan tubuhnya langkah mundur dan memulihkan kekuatannya. Dia sudah tertegun. Namun, Fang Wenping jelas tidak memiliki kemampuan khusus Dong Suebin. Semua ini 100 pound. Di bawah lemparan berkekuatan tinggi, sisi lama sudah menjadi lumpur berlumpur. Jika Anda tidak melihat malam, Fang Wenping sudah tertegun dan pingsan. Sudah waktunya untuk bangun. Oke, setiap 08.5, Anda harus menyikat gigi dan mencuci muka. Anda harus mengemudi di masa lalu. Sudah waktunya untuk bekerja di unit. Ayo cepat. Oke, Fang Wenping secara tidak sadar menjawab, tetapi tidak membuka matanya sama sekali, apalagi bangun, diperkirakan dia belum bangun. Lonceng dan bel, telepon Fang Wenping berdering, dan dia tidak mengerti maksudnya. Sepertinya tidak terdengar, dan dia tidak ingin bergerak. Telepon rusak. Dong Suebin melihat ponselnya, 3 panggilan tidak terjawab, diperkirakan ada yang menelepon Fang Wenping di pagi hari. Aroma tidur Dong Suebin juga tidak terdengar. Dalam keputusasaan, Dong Suebin harus melihat sabuk di lehernya, meraih bagian atas sabuk dan menggosoknya dengan lembut. Fang Wenping membuka matanya saat terbangun dan menatap Dong Suebin. Dia menghela napas lega. Dong Suebin juga melepaskan tangannya, berutang pada tubuhnya, dan melepaskan ikat pinggangnya dari lehernya. Orang harus pergi bekerja, dan mereka tidak boleh terlalu tua. Saat ikat pinggang dilepas, leher Fang Wenping lepas. Segel merah keluar, dan segel merah melingkari lehernya, tetapi tidak terlalu jelas. Dong Suebin mendengus dan melemparkan ikat pinggang ke celananya dan dengan cepat menyentuh leher lelaki tua itu. Apakah kamu terluka? Dong Suebin bertanya. Fang Wenping menjilat wajahnya dan berkata, tidak ada. Dong Suebin terbatuk, apa, aku malu kemarin. Fang Wenping tidak peduli dengan keponakan ini. Dia melepas rambutnya dan mengambil ponsel dan melihat panggilan tidak terjawab. Dia mengkonfirmasi waktu dan berkata, bangun. Dong Suebin, mau makan sesuatu? Baiklah. Fang Wenping duduk dari tempat tidur, meraih yukata yang terlempar ke tanah tadi malam dan membungkusnya di tubuhnya, dan pergi ke kamar mandi. Ketika saya melewati ujung tempat tidur, Dong Suebin melihat bahwa siku di lutut sisi lama semuanya hitam dan kotor. Itu tidak begitu bersih. Itu jelas merangkak di tanah pada malam hari, dan postur berjalan yang lama agak bengkok. Sedikit canggung, tidak terlalu kuat, terutama kedua pahanya. Dong Suebin bagaimana merasakan betapa lemahnya, perut kaki masih berjongkok dari waktu ke waktu. Tidak ada apa-apa. Dong Suebin tidak nyaman. Fang Wenping berjalan perlahan, tidak menghalangi. Dong Suebin duduk dan berkata, apakah kamu ingin aku membantumu? Tidurlah, aku baik-baik saja. Fang Wenping sudah berbicara dari kamar tidur. Dong Suebin is not prepared to sleep anymore, and he is not eager to brush his teeth and wash his face. Even if he wakes up and rushes back to Jiaoxian County, he will not be able to go to work on time. He must be late, so it doesn't matter. Dong Suebin stepped on it. After the sleepers came out of bed, he heard the sound of the sprinklers coming from the bathroom, so he went into the kitchen, turned over the refrigerator, and started to make breakfast. Fang Wenping obviously does not open fire, she also does not cook at all, the family has almost no ingredients, there is a box of hard-boiled eggs and do not know who sent the gift box, rice, noodles, and the like cannot be found, salt and sugar were bought by Dong Suebin when he was cooking with her family last time.
Let's do it. Spread 2 eggs and make a pot of egg soup. Although a bit monotonous is not very rich, but it is enough to eat. Well done, Dong Suebin will go out for breakfast. The sound of the bathroom is still there. The old party has not finished the shower. Dong Suebin Chan White, Chan help a but screw up the bathroom door. Hey, the door is not locked, was he pushed away from the outside. Sister, can I go in? The sound of water stopped. What's wrong? The family voice floated out. Dong Suebin said, go to the toilet, wash your face again. Fang Wenping snorted, yes. Dong Suebin said, then I went in. He walked into the bathroom sideways. This is not a luxury house. It is a small apartment. The design of the bathroom is blocked by a plastic curtain. The place is also very narrow. Anyway, from the perspective of Dong Suebin, it can be clearly seen under the curtain of Fang Wenping. The two uncles came, and there was a little bath foam on the ankle. It was estimated that the bath was just flushed. Dong Suebin did not care. He immediately went to the toilet and then quickly brushed his teeth with the sink. Wash your face. Brushing your teeth, the curtains are brushed open. Fang Wenping came out and did not avoid anything. He picked up the hanging towel and began to wipe his body. Dong Suebin looked at the old side behind the slant from the mirror until Fang Wenping wiped his hair and body covered with a bath towel and walked out of the bathroom. Dong Suebin only licked his mouth and felt a little sticky. It was the sweat that was done yesterday. Take a quick rush of hot water. Wash it up. Dong Suebin went out in a bathrobe. Fang Wenping outside had just dressed and sat at the dinner table. It's still hot. Dong Suebin also did it. He took a poached egg and put it in his mouth and took a bite. Well, it's okay. Fang Wenping took the chopsticks and ate it. After dinner, Dong Suebin looked at the watch. A little bit, you have to go, it is time to go to work. Fang Wenping went back to the house and took his own bag. When he came out, he said, give me the door when you leave. Well, I can't forget. Dong Suebin also finished the last bite of egg soup, knowing that it is not convenient for the two to go downstairs together. It must be Fang Wenping to go out first. The reason why I went upstairs yesterday was because the time was too late. There is no one in the room. Everyone is asleep, but now it is the daytime, or the morning peak of work. If people see the two coming out together in the morning, it is definitely not appropriate. Fang Wenping opened the door. Dong Suebin brushed the bowl unhurriedly, then went to the bedroom to clean up the house. The night was too tossed, the sheets were messed up, the chair fell, and the pillows were separated, and it must be sorted out. Suddenly, there was a voice coming downstairs. It seems that someone is calling Fang Wenping's name. Wenping, aku akan mengirimmu. Ketika Dong Suebin menyelinap, dia menyelinap ke jendela dan menarik tirai kecil melalui celah jendela untuk melihat ke bawah. Tiba-tiba, Direktur Departemen Kebudayaan Provinsi Xiao Dongnan memasuki garis pandang dan memegang setangkai mawar merah di tangannya. Bunga, di belakang mobilnya, di seberangnya adalah Fang Wenping yang baru saja turun. Saya melihat Fang Wenping menaiki wajahnya. Old Xiao, apakah kamu belum selesai? Xiao Dongnan tersenyum dan berkata, tidak ada lagi, www.metelnovel.com, cukup bagus melihat bunga ini di jalan. Aku merasa sangat cocok untukmu, aku membelinya. Fang Wenping berkata, tidak perlu. Aku membelinya, kamu ambil saja. Xiao Dongnan menyerahkannya ke depan. Banyak masyarakat sekitar yang bangun pagi memperhatikan pemandangannya. Anak muda kecil mengirim mawar untuk mengejar gadis kecil. Kali ini semua orang melihat lebih banyak, tetapi seorang kakek berusia 40 tahun mengirim mawar untuk mengejar seorang wanita berusia 40-an. Adegan ini masih belum terlalu umum. Aku bilang tidak perlu, kata Fang Wenping. Xiao Dongnan berkata, kalau begitu aku akan mengirimmu bekerja, jalan yang harus ditempuh. Tiba-tiba, hei, bagaimana lehermu merah? Hei, bagaimana tanganmu? Keadaan dingin Fang Wenping, ambil urusanmu sendiri dan lakukan pekerjaanmu sendiri. Setelah itu, Fang Wenping pergi ke Land Rover tidak jauh dan pergi sendiri. Meninggalkan Xiao Dongnan memegang seikat bunga, sangat memalukan. Power and Wealth Bab 1964. Masyarakat, di atas. Dong Suebin melihat ke jendela untuk waktu yang lama, hanya untuk melihat Xiao Dongnan menyelinap di mobilnya sendiri, meletakkan karangan bunga mawar di kursi tambahan, keluar dari komunitas, lihat tampilan itu, 80% masih belum, namun menyerah mengejar rencana Fang Wenping. Benar-benar, berapa umurnya? Juga memainkan rangkaian bunga ini. Dong Suebin mendengus dan menutup tirai. Dia akhirnya mengambil kamar tidur dan dia diam-diam pergi ke rumah Fang Wenping. Dia naik taksi ke stasiun jarak jauh, membeli tiket, menunggu bus, dan dengan pahit duduk di mobil jarak jauh, saya kembali ke daerah dengan minyak dan minyak. Pagi, kurang dari 11. Dong Suebin datang agak terlambat, tapi untungnya sebelum tengah hari. Di pengadilan keluarga sementara, Meng Hanmei sedang berbicara dengan seorang komisaris daerah di halaman, dan baru saja melihat sekretaris Dong di luar. Sekretaris, Meng Hanmei tersenyum. Dong Suebin berkata, Direktur Meng, apakah Anda sibuk? Meng Hanmei berkata, yah, itu hanya sesuatu. Dong Suebin melihat arloji itu. Kemacetan di jalan sudah terlalu larut. Jadi, beritahu saya, pertemuan pagi akan dipindahkan ke sore hari, atau terlalu cepat. Baiklah, kata Meng Hanmei, saya akan memberitahu. Dong Suebin bertanya, bagaimana renovasi komite partai kabupaten? Proyeknya masih berjalan, cukup lancar. Inilah yang diserahkan Dong Suebin kepada Meng Hanmei, dan dia juga sangat prihatin.
yang ditenderkan bulan lalu sudah selesai, harganya relatif murah, sekarang keberhasilan renovasi sudah dimulai, dan diharapkan akan dipindahkan kembali dalam 3 atau 4 bulan. Dong Suebin berkata dengan puas, ini kerja keras. Kembali ke kantor sementaranya, Dong Suebin bersandar ke kursi. Suasana menyenangkan untuk merokok, dan kaki Erlang berjongkok di lagu-lagu kecil. Semangat semua aspek santai. Sikap pihak lama Dong Suebin telah berubah dari 10, dari keadaan Fang Wenping di pagi hari. Mencari tahu, tidak ada yang marah sama sekali, jika tidak hanya wajah hitam Xiao Dongnan, tetapi dia tidak mengirimkan api apapun ke Dong Suebin. Selain pekerjaan, fokus Dong Suebin untuk menarik investasi telah selesai. Kini saatnya menikmati buah kemenangan. Saya percaya bahwa itu tidak akan menjadi setengah tahun. Kabupaten Jiaozhou akan memiliki peningkatan yang jelas dalam data ekonomi di bawah kepemimpinannya sendiri. Ini adalah pencapaian yang nyata. Dengan pencapaian ini, meski Dong Suebin baru berusia beberapa bulan, dia tidak bisa mengabaikan individunya. Kemampuan kerja, karena perubahan Dong Suebin ke Kabupaten Jiaolin tidak berlebihan. Itu tidak terlalu kecil. Para pemimpin sebelumnya tidak pernah memiliki prestasi seperti Dong Suebin. Semua yang terbaik, tunggu sekarang selama 2 atau 3 bulan setelah makam. Saat ini, Dong Suebin tidak memiliki urgensi dan tekanan saat pertama kali menjabat. Ada terlalu banyak hal di masa lalu, dan gelombang satu demi satu terlalu sibuk untuk disibukkan. Sekarang akhirnya gratis, dan semua aspek persiapan sudah ada. Dong Suebin ingin apa yang saya lakukan adalah menunggu. Menunggu penemuan dan penggalian makam kuno, Dong Suebin hampir tidak melakukan apa-apa, dan pergi ke kantor untuk duduk. Pencalonan kota setingkat kabupaten juga dipaku ke dewan. Dia telah melalui banyak upaya kerja keras untuk datang ke Kabupaten Jiaolin. Bukankah ini saatnya? Semua pekerjaan sebelumnya, Dong Suebin, membuka jalan untuk insiden ini. Matanya telah menatap bagian ini. Ini masih awal untuk makan. Nah, lihat koran. Ketika Dong Suebin menarik lacinya, dia mengeluarkan beberapa koran pagi dari Sabtu hingga hari ini, yang semuanya dibawa oleh Suyan. Itu juga diminta oleh Dong Suebin. Dia tidak berada di county selama 2 hari terakhir. Dia pasti telah melewati koran berita. Membaca koran setiap hari adalah kebiasaan Dong Suebin setelah dia datang ke Kabupaten Jiaoxian. Dia dulunya adalah pemimpin kabupaten dan kota. Itu tidak masalah. Tapi sekarang dia adalah sekretaris komite partai kabupaten. Sebagian besar hal besar yang terjadi di county tahu bahwa selalu tidak ada salahnya, dan juga bermanfaat baginya untuk menemukan masalah dan menguasai masalah. 1 halaman, 3 halaman, 5 halaman. Awalnya, Dong Suebin bebas untuk membolak-balik dan memahaminya. Dia tidak terlalu peduli. Dia adalah orang berpangkat tinggi, sangat sibuk, dan dia tidak punya waktu untuk melaporkan setiap cerita. Semua orang ditabrak mobil. Orang ini adalah jaminan sosial. Setelah hancur, saya akan memperhatikan Dong Suebin dan tidak melakukan apa-apa lagi. Namun, ketika saya melihat artikel berita di Morning News edisi ketiga pagi ini, Dong Suebin, yang tidak terlibat serius, tiba-tiba tersandung. Desa menggali barang antik. Judulnya adalah ini. Ketika Dong Suebin melihatnya, pupil matanya menyusut. Ketika dia mengikuti berita itu, kata-kata Gunung Qinglan langsung menarik perhatian. Menggali barang antik di Gunung Qinglan di Kabupaten Jiaolin. Dong Suebin took a breath and hurriedly read the news at the fastest speed. This is because several villagers in the nearby Qinglan mountain went up the mountain to dig herb. As a result, many herb were found somewhere on the mountain. Digging, you can dig and dig a piece of antique that have been corroded from the soil. Although the appearance is somewhat weathered and corroded, you can still see that this is something like a bronze mirror. I don't know much, I didn't care. After I went down the mountain, I gave it to the village secretary. The village secretary is a colleague student village official who has won the trust of the villagers a few years ago. He has a high level of knowledge and is very popular among the villagers. Many people have things looking for him. After reading the village secretary, I don't understand whether this is a cultural relic, but the most basic legal knowledge he has. I know that if it is a cultural relic, it will be owned by the state after it was unearthed, so I reported it to the Jiaolin County Cultural Bureau and sent it to the pass. It is. The specific identification result have not yet come out. www.metalnovel.com. This is what happened last night. The news only tells the story about the beginning and the end of this matter. Penggalian barang antik di dalam tanah, ini bukan hal baru, terlalu umum, tidak begitu ribut, tata letak surat kabar juga bisa dilihat, sudut edisi ketiga, rupanya media tidak keberatan. Namun, Dong Suebin berbeda karena dia mengetahui perkembangan sejarah. Makam itu digali. Mustahil. Bagaimana bisa begitu awal? Dong Suebin ingat dengan jelas bahwa dia telah membaca koran masa depan. Makam itu baru ditemukan 2 atau 3 bulan kemudian. Belum sampai, dan cara menemukan peninggalan budaya untuk pertama kali berbeda. Surat kabar yang dibaca Suebin berbeda, tetapi ketika dia memikirkannya, Dong Suebin merasa lega. Sejarah telah berubah. Tidak mengherankan karena sekretaris partai kabupaten yang digali di makam kuno itu adalah Zhang Dongfang. Sekarang, Dong Suebin mengubah sejarahnya dan mengambil alih jabatan sekretaris partai daerah. Ini sama dengan saat Dong Suebin menjabat. Sejarah telah lama berubah. Peninggalan budaya ditemukan terlebih dahulu. Ini sama sekali tidak mengejutkan. Power and Wealth Bab 1965. Pagi. Kantor sementara Sekretaris Partai Kabupaten.
Ketika Dong Suebin meletakkan koran, dia berjalan mondar-mandir di kamar dengan tangan di punggung. Dalam satu lingkaran, dua lingkaran, tiga lingkaran, dan akhirnya mengangkat telepon di atas meja. Hei, Xiao Su, Dong Suji, datanglah padaku sekarang juga. Oh, oke, aku akan segera tiba. Saat telepon ditutup, Dong Suebin dengan paksa menenangkan pikirannya, dan setelah menarik napas dalam-dalam, dia lupa duduk di kursi dan berjongkok di kepalanya. Dia menutup matanya dan mulai terbang dengan cepat. Penggalian awal peninggalan budaya adalah Dong Suebin. Tanpa diduga, tidak ada rencana atau persiapan untuk ini dalam waktu singkat. Itu benar-benar tidak menangkapnya, tapi ini bukan masalah, karena perkembangan Dong Suebin di masa depan sudah beberapa bulan yang lalu. Jika Anda tidak siap sebelumnya, belum terlambat untuk bersiap. Makam kuno itu digali terlebih dahulu. Ini adalah hal yang baik. Sekarang posisi Dong Suebin telah dikonsolidasikan, dan kondisi di semua aspek Kabupaten Jiaolin pada dasarnya sudah matang. Semuanya hanya berhutang pada angin timur, tunggu saja ini datang, begitu cepat. Pintu terbuka, Su Yan berlari masuk dan terengah-engah. Sekretaris, apakah Anda mencari saya? Di telepon, mendengarkan suara sekretaris Dong salah. Su Yan tahu ada sesuatu yang besar, jadi dia berlari lebih cepat dan melakukan sekretaris Dong Suebin begitu lama. Dia juga tahu lebih banyak tentang Dong Suji. Dong Suebin mendorong koran di atas meja ke depan. Ada penduduk desa yang menggali barang antik di Gunung Qinglan. Tahukah kamu? Su Yan menyelinap dan menatap koran edisi ketiga. Oh, aku tahu ini, kemarin. Aku juga mendengar seseorang mengatakan telinga di bawah. Dong Suebin mengetuk meja dan berkata, semua hal terjadi kemarin, lalu mengapa kamu tidak melapor kepadaku? Apa? Laporan? Apakah ini masih dilaporkan? Su Yan berkata, saya pikir semuanya tidak besar. Ketika Anda kembali ke Beijing, Anda sedang terburu-buru. Saya tidak berani mengganggu Anda. Saya minta maaf Sekretaris Dong tidak melakukan hal buruk dan lalai. Sebenarnya, Su Yan tidak mengerti bagaimana Sekretaris Dong menulis. Tiba-tiba menyebutkan berita ini, menemukan barang antik. Apakah tidak ada konfirmasi tentang barang antik, dan bahkan jika hasil penilaiannya afirmatif, bukan berarti barang antik yang tidak sengaja terpotong dan ditemukan setiap hari di negara tersebut hilang. Apa ini? Dia tidak tahu mengapa Sekretaris Dong menganggap penting itu, tetapi dia ingin kembali ke sini. Su Yan masih tidak membantah apapun. Setelah menjelaskan kalimat itu dengan cara yang paling sederhana dan cepat, dia secara aktif mengakui kesalahannya. Karena tidak ada artinya berdebat dengan pemimpin, Anda harus dikritik karena kritik Anda. Meski tidak ada alasan, Su Yan harus mendengarkan. Dong Suebin sebenarnya tidak marah, artinya dua kalimat. Dia juga tahu bahwa masalah ini tidak menyalahkan Su Yan. Su Yan juga tidak mungkin tahu seberapa besar pengaruh penemuan barang antik ini di Kabupaten Jiaozuo di masa depan. Tidak terlalu serius, ini bukan masalahmu, aku memberitahumu. Akan ada informasi terkait hal ini, pertama kali laporkan kepadaku, jangan tunda sebentar. Su Yan berkata dengan serius, saya mengerti Sekretaris. Dong Suebin look at the watch and said, it is also noon. Let's eat first, then you will inform Everione to convene the standing committee of the county committee at 1 o'clock in the afternoon. Then there is, Dong Suebin pause, call the head of the county cultural bureau. And the village secretary of the village at the foot of Qinglan Mountain, let them attend the meeting. I want to listen to the detailed report on this matter. You will say hello to them in advance. Su Yan stunned. Okay, I will contact. Dong Suebin nodded. Oh, that's it. Then you are busy. I will inform you. Su Yan turned and respectfully closed the door to Secretary Dong, and that was gone. Su Yan is actually very boring, and all the sorrows in his heart are suspicious. How do you want the leaders of the cultural bureau to attend the meeting? Is this really important? Su Yan felt that his political sense of smell might not be enough. After all, Dong Suji has proved his ability to work with practical actions more than Once. Everione Ostat this is a very good leader. Every decision is very correct. For example, the demolition of the new county committee compound, the policy has not yet come down. The commission for discipline inspection did not come over. There is no warning at all, but the Secretary Dong heard it in advance, and ordered the dismantling of the new county party committee in the first time. Only when they escaped from the neighboring county, they were almost never implicated in the incident. No one would doubt or question the secretary's sense of smell. However, after leaving the office of Secretary Dong, he walked for a long time and thought for a long time. Su Yan still didn't figure out what was special about this. Noon, Dong Suebin went out to take the box lunch and went back to it. While eating, he planned it. He didn't have a meal at all. In the end, he ate clean. Dong Suebin also used chopsticks to subconsciously put food in his mouth. He noticed that the lunch box was empty. Dong Suebin looked and threw the disposable lunch box. 1 o'clock. The second regular meeting of the county committee was held this month. Dong Suebin was the last meeting room. When he came, the room was quiet. Dong Suebin noticed that there were several new faces in the temporary conference room. One of Dong Suebin knew that it was the county cultural bureau. Director Wu Guoquan, the rest of the two people, Dong Suebin, have never seen it. A young man, 80% is the village secretary of Qingbei village, and there is a middle-aged person who has never seen it. Su Yan immediately closed the door. Dong Suebin also sat in the first place at this time. He did not anxiously announce the start of the meeting. Instead, he picked up the cup on the table and slowly drank a few teas.
If you check to the few days you took office, Dong Suebin is definitely not doing this. After sitting down, he announced that he started the meeting. But after such a long period of stability and struggle, Dong Suebin has already occupied a large position in Jiaolin County. Part of the advantage, basically grasp the situation of the county, so it does not matter how he wants to announce when the meeting is announced, no one said anything. This subtle move also made Wu Guoquan and the other two people who attended the standing committee for the first time today see who is in Jiaozuo County. After a while, Dong Suebin slowly said, have a meeting. Several county party committee members reported the work in the county in order. There are no things worth voting or discussing today. Basically, they are all reports and summaries. The focus is also on the work of the Investment Culture Festival last month. It's an hour pass. After the report is over, the summary has passed. Everyone did not say anything, and they waited for Dong Suji to say things. After all, the people who attended the meeting today were a bit surprised. Dong Suebin did not inform everyone in advance, but when he saw this situation, the fool knew what Dong's secretary had. The important thing is, seeing everyone finished, Dong Suebin raised his head. He said one thing. When everyone heard it, they all gathered together and looked at Dong Suebin waiting for him. Dong Suebin retreated. Suyan took out more than a dozen newspapers and sent them to the county party committee standing committee members. Then he listened to Dong Suebin. This is the morning paper today. Things happened yesterday. I believe many people should also listen. Said, the villagers on the Kinglan Mountain were excavated with antique. Zhang Dongfang looked at the newspaper and said, the morning news is also broadcast. I have seen it. Many other people have an impression, but they don't understand what Dong Suji meant. Found antique. What happened then? Dong Suebin did not care about everyone's doubt. He looked at Wu Guoquan, the director of the County Cultural Bureau. Director Wu, what do you say about the situation? Wu Guo was busy and straightened his body and sat down. Yes, Secretary Dong, we were also the antique we got last night. It was sent to us by Comrade Xiao Cheng, the secretary of Qingbei Village. He looked at the youth next to him. Obviously, this person was the university student village officer Xiao in the newspaper. Then he introduced the middle-aged man next to him. This is the director of the County Cultural Center Liu Guan, and now the antique have been taken over by the Cultural Center. Dong Suebin asked, is it broken? Liu Guanchang replied, because yesterday was too late, I got off work, so the identification work started this morning, our staff are working harder. Dong Suebin said, that is still not sure about the AG. The authenticity and the AG have not yet been determined. Liu Guan said, our equipment is limited, and the professionalism has certain limitations, so it will take some time. The reason why Jiaolin County filed to apply for the county level city was not successful. There is a large degree of reason for the cultural aspect. Their county has no own characteristic culture, and its history is also poor. There is no historical and cultural heritage that can be taken. www.metalnovel.com, so the Jiaolin County Cultural Relics Department the equipment is also good for professionals. It is definitely not comparable to other places. There is no such demand. Naturally, it is not necessary to purchase any equipment that is too good. Other we say, the equipment has been introduced to introduce talents in cultural relics. What is it used for? When placed, that is the waste of resources, no need for this. Melihat wajah Sekretaris Dong yang tidak terlalu baik, Direktur Biro Kebudayaan, Wu Guoquan, dengan cepat menambahkan, petugas sebenarnya hampir bisa dibobol, dirusak seperti itu, atau dikubur di gunung yang tidak diketahui siapapun, disimpulkan secara logis. Akan ada kemungkinan penipuan, cermin perunggu harus benar, kata-kata zaman. Nah, ada anggota staf di pusat kebudayaan yang awalnya curiga itu adalah dinasti Han. Liu Guanchang memakai mata, dan itu terlihat seperti perasaan kuno. Dia berbicara dan melakukan banyak hal dengan lebih hati-hati, dan dia sangat nyata. Dia berkata, saya belum mengkonfirmasi, saya hanya menduga bahwa pekerjaan identifikasi lebih lanjut masih berlangsung. Zhang Dongfang, dinasti Han. Su Zhuangdao, wakil hakim daerah, berkata, itu tidak terlalu mudah. Jika Anda bisa menunjukkannya di pusat kebudayaan. Semua orang mengatakan bahwa ini masalahnya, tetapi wajah semua orang masih tidak perlu diperhatikan. Saya masih belum menganggap ini serius. Saya pikir Sekretaris Dong agak terlalu besar.